Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur tani, jumpa lagi dalam podcast Sambang Tani TV bersama membangun pertanian Purbalingga. Sedulur tani, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adel yang akan menemani sedulur tani dalam podcast episode kali ini. Langsung saja, sepertinya tema kali ini sangat cocok untuk para peternak domba dan kambing ataupun sedulur tani yang tertarik terhadap domba dan kambing. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang capable di bidang domba dan kambing, yaitu Bapak Bagus selaku Kepala HPDKI Cabang Purbalingga. Halo, Halo. Assalamualaikum Mbak Adel. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum sedulur tani ya. Sedulur tani, maaf karena saya fokusnya pada peternakan, jadi saya minta maaf ya kalau misalnya saya salah. Oke, Assalamualaikum para sedulur tani semua. Salam sehat, salam sejahtera semua sedulur tani yang ada di Purbalingga. Ya, monggo. Apa kabar Pak? Baik Pak. Alhamdulillah. Ini cuaca kemarin panas, alhamdulillah hari ini mendung ya. Jadi kami juga berharap ada hujan juga nih karena mempermudah kami untuk melakukan penyiraman terutama ke lahan hijauan kami sebagai Bang Pakan. Kegiatan berarti lancar ya Pak? Alhamdulillah ya, walaupun memang ada virus PMK ya sampai sekarang masih belum hilang, tapi buat kami itu ya mau nggak mau harus bergerak ya. Jangan menjadikan itu sebuah halangan karena masih banyak yang bisa dilakukan walaupun itu dalam bidang peternakan sekalipun. Gitu. Baik. Mungkin sekarang langsung aja ya Pak kita masuk ke tema podcast kali ini. Mungkin Pak sedulur tani ini sudah tertarik atau penasaran dengan bagaimana sih cara ternak domba dan kambing yang baik dan benar Pak? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Sebenarnya kalau secara keilmuan ya, secara tradisional para peternak di Purbalingga ya khususnya, saya rasa itu sudah melakukan hal yang benar ya. Hanya saja memang itu adalah sebuah format atau sebuah metode peternakan yang bisa dibilang tradisional. Artinya banyak sekali peternak rakyat yang masih menggunakan cara-cara tradisional, yaitu pakan hanya full hijauan. Artinya kalau misalnya memang full hijauan ya tergantung kita tujuannya mau apa dulu yang dikejar. Misalnya kalau secara peternakan mau dikejar adalah pengemukan. Nah, itu berarti ada target pada saat sekian hari dengan bobot di awal sekian gitu ya, harus mencapai target sekian demi mencapai keuntungan yang cepat. Tapi bisa juga kalau misalnya mekanismenya atau metode yang diinginkan adalah breeding, berarti memang fokus hijauan. Tapi hijauan pun juga harus ada tambahan karena itu kaitannya dengan tambahan nutrisi pada saat domba-domba atau kambing-kambing itu bunting. Jadi ya memang sebenarnya kalau sekarang yang sudah dilakukan adalah hanya pakan utama, masih belum memikirkan pakan tambahan untuk peningkatan gizi. Itu saja. Tapi juga harusnya para peternak rakyat ya khususnya di Purbalingga itu sudah mulai memikirkan tidak hanya hijauan, tapi ada elemen apa nih yang dibutuhkan. Karena kan namanya manusia ya, ibu hamil juga membutuhkan nutrisi seperti itu. Nah itu yang harusnya kita tahu kebutuhan ternak kita seperti apa. Untuk Pasuta Farm sendiri ada berapa dombanya Pak? Sementara kita masih belum terlalu banyak ya, sekitar 70-an ekor domba. Kami fokus di domba karena ada beberapa pertimbangan. Jadi ini yang pernah kami terima informasinya ya, karena kemarin sebelum kita mulai ternak juga sudah melakukan survei atau belajar bahwa ada beberapa kemudahan yang mungkin kami bisa lakukan daripada ternak kambing. Ada beberapa hal yang menurut kami lebih menguntungkan dibandingkan ternak kambing. Nah, itu yang kami cari sih sebenarnya. Walaupun secara market ya di Purbalingga lebih banyak mencari kambing daripada domba. Tapi sementara kami memang fokus pada domba dulu. Sembari nanti ada belajar lah ibaratnya. Kalau nih saya nanti siap kami terjun ke kambing ya mungkin kami akan ada tambah ternak kambing. Begitu. Berarti untuk dombanya sendiri kalau tadi dijelaskan ya Pak, Ya. pakannya itu kan tergantung mau tujuannya apa. Nah Ya. kalau di Pasuta Farm sendiri tuh tujuannya kalau kami apa, Pak? memang masih fokus pada breeding ya. Jadi memang yang kami cari adalah
anakan-anakan semua, terus kemudian berarti breeding ya indukan, jantan satu sama cempe-cempe yang kami jual, seperti itu hasil dari breeding kami. Karena memang kalau, di sini juga ada satu masalah ya sebenarnya secara nasional, ini yang saya dapat informasi tahun lalu, bahwa dengan adanya kebutuhan yang tinggi tentang daging, dengan stok, ternak yang ada ini masih jauh, berbeda gitu ya. Jadi, saya khawatir sebenarnya suatu saat jumlah ternak yang ada itu jauh lebih sedikit daripada yang sekarang, karena pertumbuhan manusia lebih cepat gitu dibandingkan ternak. Makanya kami, fokus pada breeding dulu, seperti itu. Untuk hasil breeding-nya biasanya dijual kemana aja, Pak? Eh, Permintaan ya masih pasar lokal Purbalingga, kemudian ada beberapa teman-teman dari Jakarta juga pernah minta, kemudian Magelang, Pemalang juga pernah gitu ya. Jadi ya memang kami sih lebih banyak di pasar lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan ada peminat dari luar, ya, Pak? Tidak masalah, karena kemarin juga beberapa kota luar, kami selama masih bisa kami layani ya, Iya. sebenarnya juga setiap bulan juga kami pernah mendapatkan permintaan sekitar 200-an ekor gitu kan. Wah, tapi ya, kendalanya adalah kami kan masih fokus breeding, belum siap, jadi sementara kami hold dulu permintaan seperti itu. Terus kemarin dari Sukoharjo, dari Magelang permintaan 60-70 ekor. Wonosobo sendiri sempat minta ke kami sekitar 60-an ekor, wah kami nggak sanggup. Wah, karena ya itu, yang tadi saya bilang, percepatan kebutuhan ya, daging itu cepet banget. Jadi ya, apalagi stok yang sudah saya pernah dengar mulai, jagal-jagal itu sudah mulai kehabisan. Nah itu yang paling tidak breeding tetap harus, apa namanya, harus dilakukan, karena itu jantungnya dari peternakan. Pak, untuk pakan sendiri jenis-jenisnya seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan cara membuatnya seperti apa atau bahan-bahan yang diperlukan? Oke, eee, jenis pakan sebenarnya bisa kalau yang sudah dikenal masyarakat ya, itu ada 2 yang namanya silase sama fermentasi, ya. Kalau menurut saya, kebetulan saya melakukan adalah penyimpanan, pakan hijauan yang disebut silase. Jadi kalau silase ini bahan yang saya gunakan, ini referensinya ke saya ya. Jadi, karena banyak sekali, literatur-literatur ataupun teman-teman yang punya pengalaman berbeda. Ya, jadi kalau buat saya yang disebut dengan bank pakan itu salah satunya adalah silase. Silase ini sebenarnya bahan dasar yang saya gunakan adalah tebuan jagung. Ya, batang atau pohon jagungnya dengan, jagungnya juga sekalian yang usia sekitar 60 hari. Jadi memang bukan jagung yang sudah dipanen kemudian tebonnya saya ambil, enggak, tapi saya gunakan adalah, tebon dengan jagungnya yang sudah usia 60 hari. Kenapa? Karena dengan, persepsi kami bahwa ketika proses, buah masih di 60 hari itu nutrisi masih tinggi di batangnya. Jadi kita memanfaatkan tidak hanya buah tapi juga tebon. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah tebon jagung ini kita chopper atau potong kecil-kecil dengan menggunakan mesin. Setelah itu kami masih menggunakan drum sebenarnya kayak yang ada di samping Mbak Adel ini drum ini kita gunakan untuk menyimpan, tebon jagung ini selama 3 minggu atau 21 hari. Menurut kami konsep silase ini tidak menggunakan bahan tambahan. Jadi memang full hijauan kita mampatkan di dalam satu drum, kita tutup rapat, tidak boleh ada udara masuk. Sehingga nanti, proses, sifatnya apa ya, pembusukan ya, pembusukan itu namanya anaerob atau tanpa udara. Nah, ketika sudah usia 21 hari atau lebih, itu siap digunakan. Intinya sebenarnya tebon jagung ini atau silase ini memang sama dengan hijauan segar. Jadi kami menggunakan ini, sebagai pakan, yang fungsinya sama dengan, odot ataupun tanaman hijauan lain. Tapi, kami memberikan silase ini ketika memang, tidak bisa ngarit. Jadi memang ini hanya pengganti. Contoh saat hujan atau mungkin pas libur ya, anak kandang lagi libur, tidak ada orang yang bisa ngarit, baru kita keluarkan silase. Namanya
bahan pakan sebagai cadangan saja. Itu satu. Terus yang kedua ada proses fermentasi, ada namanya disebut fermentasi. Kalau saya sendiri sebenarnya, apa namanya, yang pernah saya pelajari di situ ada beberapa campuran bahan. Salah satunya ada misalnya contoh ada hijauan, ada bisa menggunakan ampas tahu, bisa menggunakan E4 atau tetes tebu juga, itu juga sebenarnya salah satunya. Proses penyimpanannya pun sama menggunakan drum, tapi kalau saya tidak bisa melakukan fermentasi karena saya sulit gitu ya, karena, apa namanya, pakan fermentasi ini kan memang, membutuhkan, eee, apa ya namanya, kecermatan ya kalau buat saya. Jadi memang tidak boleh ada yang namanya busuk sama sekali. Karena kalau busuk ya sudah berarti satu drum itu sulit, tidak bisa digunakan. Tapi kalau silase walaupun masih ada kebocoran dari pengalaman, bagian yang busuk itu kita buang, sisanya masih bisa digunakan. Nah, yang ketiga sebenarnya kalau kami masih ada satu lagi, kita membuat complete feed atau bahan pakan atau pakan yang memang tidak, perlu ngarit sama sekali ya. Jadi tinggal ngasihkan sudah ada kandungan, seratnya juga, ada konsentratnya juga. Nah, jadi yang kami lakukan 2 yaitu silase dan pakan kering. Karena memang, kedua bahan ini yang menurut kami paling mudah ya, tapi juga ada teman-teman yang bisa membuat fermentasi ya silakan. Karena yang namanya peternak itu punya tangan sendiri-sendiri ya, Iya. nggak bisa tuh, disamakan antara si A dan si B, peternakan A dengan peternakan B itu beda. Walaupun ilmunya sama, tapi caranya pasti punya cara masing-masing. Implementasinya beda-beda. Betul sekali, Mbak, gitu. Untuk yang tadi silase itu kan pakai jagung ya, Pak? Itu Betul. jagungnya dipipil atau sama Jagung sama tebonnya langsung masuk langsung? chopper aja, Oh, jadi gitu. langsung nggak perlu dipisah-pisah Nggak dulu ya? perlu, langsung sama apa, janggalnya masuk aja semua, gitu. Nanti kan hasilnya kan langsung masuk ke kecil dengan apa namanya, dengan mesin chopper yang besar, itu bisa langsung masuk ke dalam drum. Mungkin sedulur tani bisa dicoba tips dan triknya untuk membuat pakan ternak buat domba, bisa dengan tebu, tetes tebu, terus bisa juga dengan jagung dan Ampas tahu ampas tahu ya, juga bisa. Jadi, bagaimana kreativitas dari sedulur tani aja? yang utama fokus pakan yang kami berikan adalah odot ya, kemudian ditambah dengan, pakan kering, yang kami siapkan atau complete feed ya. Jadi di dalamnya itu ada katul, polar, singkong, kulit kopi, bungkil kelapa, mineral sendiri itu juga kami siapkan juga. Jadi memang, kami membuat, pakan sendiri yang memang ya untuk digunakan terutama di indukan. Sama nanti cempe-cempe yang usia lepas sapi untuk mempercepat proses pengemukan kita menggunakan pakan. Untuk potensi sendiri bagaimana, Pak? Potensi ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara nasional saja, yang namanya tingkat konsumsi itu selalu naik, dari waktu ke waktu. Sedangkan pertumbuhan atau stok bahan ternaknya saja itu masih selalu kurang, masih ada apa namanya, jurang pemisah ya secara jumlah kebutuhannya. Makanya kalau secara potensi ya setiap tahun, setiap saat pasti akan nambah seiring dengan pertumbuhan manusianya itu sendiri. Jadi saya rasa peternakan ini menjadi sebuah bidang bisnis yang masih potensial di masa yang akan datang, gitu sebenarnya. Jadi, untuk para sedulur tani jangan ragu ya, Pak, untuk ternak domba dan kambing Oh ya, Pak? jangan, malah justru sebenarnya peternakan itu bisa dilakukan 2 ya. Dalam peternakan itu sebenarnya dengan pertanian itu saling, membutuhkan. Kenapa? Karena begini, ketika ada hasil tani, sudah pasti peternakan itu juga membutuhkan, karena digunakan sebagai bahan pakan ternak. Contoh saja, kita menanam jagung, jagungnya bisa dipanen, dijual, tapi tebonnya bisa menjadi bahan pakan, untuk ternaknya, itu satu. Terus kemudian ya bahan-bahan lain ya, singkong, kemudian apakah ada bahan limbah-limbah lain yang, bisa kita dapatkan dan harga yang murah, itu bisa menjadi bahan pakan. Jadi bisa sekaligus seperti pertanian terpadu gitu ya, Betul, Pak? betul. Makanya sebenarnya sekali lagi pertanian dan peternakan itu saling membutuhkan. Apalagi hasil, akhirnya salah satunya ya, berupa urin ataupun kotoran hewan,
itu juga sebenarnya bisa digunakan untuk di pertanian. Untuk kendala-kendalanya mungkin seperti apa Pak? Biar para sedulur tani itu bisa, persiapan nih Pak kalau misalkan beternak kira-kira kendala apa yang bakal dihadapi? Mungkin ditambah solusinya seperti apa ya Pak? Baik, kendala yang pasti yang namanya makhluk hidup ya, terutama di peternakan itu masalah utama adalah di kesehatan. Biasanya paling sering adalah kembung, ya, kembung, cacingan. Itu, masalah sehari-hari yang paling mudah akan ditemui, ya. Resikonya adalah pada kematian. Solusinya adalah kita harus, tahu dulu obat apa atau penanganannya bagaimana ketika darurat. Karena nggak mungkin ketika sekarang udah sakit, tapi, kita harus kontrol atau telepon, ke mantri hewan, itu membutuhkan waktu. Tapi paling tidak kita sudah tahu ada, obat-obatan atau P3K yang dibutuhkan untuk menolong kondisi ternak itu sendiri. Dan, sebenarnya banyak obat-obatan tradisional atau, apa ya, informasi dari teman-teman peternak rakyat yang bisa menggunakan bahan-bahan tradisional dan itu mudah dilakukan atau mudah dicari. Nah, itu yang paling tidak kita harus siapkan. Untuk, wadah atau komunitas ada nggak Pak yang menaungi para peternak di Purbalingga ini Pak? Di Purbalingga kita ada HPDKI, yaitu, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, cabang Purbalingga. Sebenarnya HPDKI ini memang sebuah organisasi nasional ya, dan ini sudah, mendapat pengakuan dari pemerintah. Jadi, ini sudah nasional, sudah sampai di Jawa, Sumatera, sampai Sulawesi pun ada. Dan kemarin 2021 kemarin kita baru munas, pemilihan pengurus, nasional, apa namanya, DPP. Dan kemarin kalau misalnya di 2020 kebetulan untuk wilayah Purbalingga sendiri baru ada pemilihan, apa namanya, pengurus baru dan kebetulan saya ditunjuk, sebagai ketuanya. Melanjutkan dari, pengurus sebelumnya, periode 2015 sampai 2020. Nah, komunitasnya ini sendiri sebenarnya memang berfokus pada, terutama edukasi ya, edukasi, peternak-peternak. Karena kalau misalnya sekarang tujuannya sebenarnya kalau misalnya HPDK ini paling tidak merubah peternaknya dulu. Dari pola pikir yang masih tradisional, masih beranggapan bahwa, cukup dengan cara yang ini, sedangkan yang namanya ilmu itu berkembang. Jadi yang dirubah bukan cara ternaknya, tapi orangnya dulu, dan itu membutuhkan waktu lama sebenarnya. Ya namanya manusia gitu ya, semangat, kemudian harus waktunya berganti kepada generasi peternakan, apa namanya, generasi penerusnya, dan itu pun juga harus mengulangi lagi kan ibaratnya Iya. seperti itu. Nah, makanya kami sih tidak henti-hentinya selalu melakukan edukasi, terutama dalam bidang, apa namanya, budidaya dan kesehatan. Itu saja yang selalu kita lakukan. Ini untuk sasaran anggotanya itu kelompok ternak atau bisa peternak secara individu seperti itu Pak? Kalau di HPDKI pada dasarnya adalah individu ya. Jadi kalau misalnya memang setiap orang itu, kami tidak apa namanya, tidak terdaftar sebagai kelompok ya. Jadi semua orang bisa walaupun itu ada terdaftar dalam kelompok pun, ada yang mewakili dari kelompok itu juga bisa. Atau setiap anggota dari kelompok ternak, tani dan ternak itu juga bisa, apa namanya, mendaftar. Jadi tidak terbatas siapapun sih bisa daftar sebenarnya. Syaratnya mudah sebenarnya sih kalau dari kami paling tidak, ya satu memang, eee, berkecimpung dalam dunia peternakan. Tidak harus peternak, tapi tahu tentang peternakan. Yang kedua, paling tidak nanti, secara administrasi cukup mendaftar dengan menggunakan, Google Link aja, Google Form, maaf maksud saya Google Form. Di situ menyatakan ada jumlah, alamat, terus jenis populasinya karena ini sebagai database. Karena yang namanya database ini kan selalu berkembang dan ini sebagai salah satu media untuk sensus dan itu nanti bisa digunakan, kami sebagai monitoring, bagaimana nih peternak, di setiap kabupaten atau setiap daerah itu, eee, jumlah, kemajuan, atau tingkat, perputarannya, perkembangannya itu bisa diawasi. Ya fungsinya nanti juga ke depannya, manfaatnya mungkin bisa jadi apakah ini, bisa menjadi sentra peternakan, seperti itu ya untuk beberapa daerah di kabupaten tertentu sih sudah menjadi seperti itu, itu.
Makanya kalau bisa ya teman-teman sedulur tani dan yang mungkin sudah punya ternak dan tertarik untuk ikutan di HPDKI, monggo nanti ada linknya ya, bisa Iya. ditulis ya. Untuk manfaat yang diperoleh apa nih Pak? Kalau yang, sudah daftar biasanya kan ada manfaat-manfaat Baik, dari dari HPDKI-nya iya ya. gitu. Oke, yang pertama sebenarnya sebagai informasi dulu ya, informasi apapun itu, baik kondisi nasional maupun kondisi di daerah. Terus kemudian biasanya yang sering terpakai adalah ketika ada teman-teman yang membutuhkan bantuan secara darurat, kontak dokter hewan, mantri, terus kemudian ada kebutuhan tentang bakalan, informasi tentang obat-obatan, konsultasi tentang ya yang sekarang PMK atau apapun itu juga sebenarnya akan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi sebenarnya sih kalau dari kami yang bisa didapat ya tentang cepatnya informasi dulu. Bahkan ada permintaan dari daerah lain atau yang transaksi-transaksi juga kadang kita sampaikan di grup HPDKI. Terserah siapapun itu yang bisa mensuplai ataupun tidak ya, monggo. Itu sih yang terjadi ya di grup HPDKI kami. Mungkin Mbak bisa ditambahkan ada jumlah minimal nggak Pak? Maksudnya, dalam ternak saya punya 2 domba boleh daftar? Nggak apa-apa, tidak ada Jadi tidak ada masalah, batasan ya Pak? tidak ada batasan. Bahkan ada yang memang belum punya ternak tapi sudah mulai menyiapkan hijauan sebagai bank pakan, itu sudah bisa gabung. Ya, jadi dari kami sih sebenarnya tidak membatasi, bahkan ada yang tidak punya ternak tapi kebetulan dokter hewan, ya silakan gitu Boleh kan, boleh. boleh, nggak masalah. Berarti yang penting, tahu ternak domba seperti itu ya Pak? Betul, betul. Untuk program-programnya apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan program yang sudah dilakukan atau bahkan rencana ke depannya akan seperti apa? Baik, beberapa waktu lalu yang sudah pernah dilakukan adalah kegiatan kontes kambing, Kontes PE ya, peranakan etawa, fokus pada kambing kontes. Terus beberapa kali sudah dilakukan, tapi untuk beberapa tahun terakhir karena ini masih suasana pandemi, kami masih belum berani melakukan kegiatan. Apalagi dengan virus ini juga ya. Kemarin sebenarnya sempat ada undangan untuk membantu teman-teman di dinas pertanian di Brebes sebenarnya, karena mereka juga punya ada keinginan untuk membuat HPDKI DPC Brebes, tapi karena pas pada saat menjelang pelaksanaan H-3 terpaksa dibatalkan karena adanya virus apa namanya PMK ini. Jadi ya apa namanya ya kita tunggu situasinya semua kondusif dulu ya, paling tidak nanti kalau misalnya memang sudah benar-benar aman ya kita coba keluar. Tapi kalau sekarang memang fokus untuk anggotanya dulu ya, edukasinya itu karena mau sudah apa namanya, kita sudah pernah lakukan dulu, pasti kedepannya akan harus diulang. Karena yang namanya ilmu dan anggota pasti ya selalu lupa lah ya. Seperti itu. untuk kontes domba sendiri, berarti pesertanya boleh dari luar Kabupaten Purbalingga atau seperti apa, Pak? Tergantung. Kalau dulu yang sudah pernah dilakukan adalah kontes kambing PE ya, infonya ya sebelum pengurusan apa kepengurusan saya ya. Waktu itu masih ketua yang lama yaitu Mas Kozin. Infonya sih pesertanya sampai dari wilayah Jawa Timur. Gitu. Justru banyak yang dari luar. Nah, ya insya Allah lah kita bisa melakukan kegiatan yang sama lagi dan mungkin juga bisa lebih luas ya, tidak hanya kambing tapi juga domba. Karena ini juga ada satu jenis domba yang cukup menarik sebenarnya di wilayah Purbalingga, Bumiayu, Pemalang ya. Itu jenis domba Dumer. Eh, Kenapa? Karena ukuran, bobot, apa namanya, postur tubuhnya tuh super dibandingkan domba-domba lokal. Jadi saya ada satu ekor pacekan yang usianya baru 3 tahun, itu panjang aja itu sudah 90, bobot sudah 104 ya, bulan Mei lalu kami melakukan perintangan. Itu jantan tanduk. Nah, kalau yang lain sih ya tinggal
proses tinggi badan. Nah, kalau yang dihitung tidak hanya yang dipertimbangkan ya dalam penjurian, ya macam-macam. Jadi, kalau di PE itu ada sampai warna, ada coraknya, terus tinggi badan, kebersihannya, posturnya seperti apa, wajahnya pun juga seperti apa. Tapi kalau domba, ini sifatnya masih hukum, panjang, tinggi badan, atau yang mungkin, bisa jadi acuannya adalah bagaimana berhitung tentang body condition score, BCS. Itu, jadi semakin panjang, semakin tinggi, semakin gemuk, itu bisa jadi yang terbaik sebenarnya, seperti itu. Nah, kayak yang ini ada di belakang, kalau kelihatan ya dari kamera, ini ada beberapa ekor yang memang jenisnya, Dumer. Nah, ini Dumer. sembari aku ambil ya. Ya, boleh. Nah, ini sebenarnya, domba jenis Cempe Dumer ya. Ini, anak dari pacekan saya yang namanya Onta. Ya, itu yang tadi saya ceritakan tingginya, 90 hampir 1 meter, bobotnya sampai 104 kilo. Gitu. Ini salah satu anaknya yang jantan. Gitu. Bentar. Nah, jadi ya memang, beberapa jenis yang memang bukan jenis lokal ya. Kalau jenis lokal itu maksudnya ke pedaging, tapi kalau jenis Dumer sampai saat ini masih dalam tahap, kesenangan, hobi ya, atau seni. Kalau misalnya di kambing itu kambing seni, kalau ini masih domba yang seneng ya, tinggi, panjang, besar, pertumbuhannya cepat. Nah, kita, penilaiannya di situ, itu Mbak. Setelah adanya HPDK ini, bagaimana Pak, peternakan di Purbalingga ini Pak? Mungkin bisa dibandingkan sebelum dan sesudah terbentuk. Kalau sekarang gini ya, karena kita baru tahun ke-7 dan kemarin memang, eee, dimulainya dari jumlah yang belum terlalu banyak ya. Jadi kalau dibandingkan memang belum, begitu terasa karena jumlah anggotanya sendiri dengan jumlah peternak yang di luar HPDKI itu masih sangat kecil. Jadi kalau, ya sekarang intinya sih sebenarnya sudah mulai ada, beberapa peternak yang tidak hanya menggunakan bahan, pakan hijauan segar, tapi sudah memulai ada yang mempraktikkan membuat silase. Ibaratnya mereka udah mulai sadar, "Oh, saya harus punya bank pakan, tidak hanya langsung hijauan." Itu satu. Terus kemudian ada beberapa peternak yang mulai, sadar kalau ada keperluan untuk menjaga kesehatan ternaknya dengan pemeriksaan rutin, yaitu, pemberian obat cacing dan vitamin. Tuh, terus kemudian, mulai ada peningkatan ya, kesadaran bahwa teman-teman peternak itu mulai juga harus menyiapkan bahan-bahan lain, tidak hanya hijauan, untuk mempercepat proses produksi atau proses pengemukan. Itu sih sebenarnya ya, tapi ya memang yang terpantau dari kami memang masih fokus pada anggotanya. Sedangkan di luaran sana, di tempat lain sih masih, yang belum tergabung dalam HPDQ masih banyak. Nah, ini yang memang masih PR di kami ya, karena ternyata setiap tahun sendiri banyak peternak baru gitu yang, "Oh, di sini baru," sedangkan kita kan ya kalah cepat ya. Itu, jadi ya memang masih fokus pada itu dulu sebenarnya. Pak Bagus kan, sebagai ketua HPDKI cabang Purbalingga pastinya punya domba ya Pak? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak pengalaman-pengalamannya seperti apa biar para sedulur tani itu, tambah semangat nih Pak biar untuk berternak. Pengalaman, pengalaman ya alhamdulillah sih sejauh ini kebetulan kalau kami ini background-nya bukan asli Purbalingga. Jadi, kebetulan masih 50%-nya lah yang, memang asal Purbalingga. Nah, sebenarnya dengan menjadi HPDK ini membuka pertemanan ya. Jadi saya memang, pada saat mulai pindah ke Purbalingga ini, saya harus mencari relasi yang cukup banyak. Nah,
menjadi ketua PDK ini ternyata sangat membantu saya untuk bisa membuka relasi. Nah, kesempatan itu yang saya tidak apa namanya ya, tidak saya buang sia-sia lah ibaratnya seperti itu. Karena kebetulan kalau misalnya memang sudah ada terbangun relasi, saya bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman. Karena apa? Ya namanya nanti relasi lewat saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua, "Ah, ini ada kesempatan A, B, C, D, E, silahkan ayo, ikut ayo." Gitu. Jadi saya sih sebenarnya yang saya berikan kepada teman-teman ya kalau misalnya memang ada orang luar yang memang mau datang ke Purbalingga, entah itu calon pembeli, entah itu dari dinas lain yang memberikan edukasi. Seperti contohnya juga September 2021 kemarin, saya tiba-tiba ada permintaan dari Batan untuk, apa namanya, memberikan pelatihan tentang mineral block, produksi mineral block, dan itu dilakukan di, tempat kami, ya. Silahkan saya, apa namanya, saya undang teman-teman, ini ada pelatihan dari Jakarta, datang ke sini khusus untuk tentang produksi mineral block. Nah, itu yang saya ya alhamdulillah ya maksudnya, dengan saya menjadi HPDKI paling tidak kesempatan teman-teman untuk bisa maju ataupun mendapatkan informasi dari luar itu insya Allah lebih Lebih terbuka terbuka lebar, lebar. betul. Itu sih sebenarnya. Akhir Pak, Ya, harapan atau closing statement Pak Bagus untuk para sedulur tani Pak. harapan saya sebenarnya dari, saat ini ya, paling tidak kita sudah mulai, eee, berpikir sedikit lebih maju. Kalau sekarang para peternak rakyat itu masih beranggapan bahwa ternak ini sebagai sambilan, bisa dijual kapan saja pada saat dibutuhkan. Tapi harusnya juga tidak hanya elemen itu, nilai ekonomi atau profit itu juga harus dipikirkan oleh para sedulur tani semuanya. Karena kalau misalnya kita udah capek-capek ngasih makan tapi sekian bulan keuntungan hanya kecil, nah saya rasakan itu juga, sayang gitu untuk dilakukan. Saya harap, para sedulur tani ini sudah mulai berpikir lebih ya, jangan hanya melakukan itu-itu saja. Mari kita semua membuka wacana, pandangan diri bahwa mari kita ya belajar bareng-bareng, jangan hanya melakukan itu aja. Merubah, walaupun itu sekecil apapun kita sudah harus mulai melakukan perubahan. Untuk para sedulur tani terutama ini yang masih masuk dalam apa ya, sekarang bukan milenial ya, tapi sudah Gen Gen Z. Z ya, generasi Z ini, jangan hanya berpikir bahwa bekerja itu, apa ya, di kantor, bahwa kerja itu bisa di mana saja, salah satunya dalam pertanian maupun peternakan, ya. Bukan bukan gaya yang kita kejar, tapi berkah itu yang harus kita cari, ya. Karena dengan melalui, peternakan pun kita bisa dekat sama keluarga, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan apa saja, dan nilai sosialnya juga sangat tinggi. Karena yang namanya peternak dan petani itu pasti, apa ya, akrab ya, sangat membutuhkan antara keduanya sehingga kita juga bisa saling, bekerja sama. Itu aja, jadi buat teman-teman yang generasi Z, ayo kita mulai bertani dan beternak, di Purbalingga. Terima kasih Pak Bagus atas waktu dan penjelasannya. Saya Adel undur diri. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Dan semoga perbincangan kita sore ini bisa bermanfaat untuk para sedulur tani semuanya. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Sedulur Tani, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Sambang Tani TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.